Satu lagi yang membuat saya kagum, ternyata para ibu hamil juga diperiksa secara intensif untuk mengetahui apakah terjangkit penyakit malaria atau tidak. Sulitnya kendaraan roda 4 menjangkau desa ini membuat warganya terkadang kewalahan apabila salah satu warga ada yang sakit atau hendak melahirkan. Rencananya sih itu pagi kita sekeluarga mau ada acara refreshing gitu ya. Kebetulan waktu sudah berangkat itu saya ada orang datang, sudah di jalan, kita semua udah berangkat, terus saya di jalan dicegat orang, Bu itu istri saya mau melahirkan gitu. Terus ya akhirnya anak-anak sama bapak pergi, saya enggak ikut. Saya ke tempat yang melahirkan, waktu itu baru buka 4, terus kita tunggu sampai malam, ternyata pembukaannya itu enggak nambah-nambah gitu loh Mbak. Enggak nambah-nambah, terus akhirnya malam kita bawa ke rumah sakit. Ternyata waktu kita pikul itu tandunya itu kayunya patah, akhirnya ibunya jatuh kayak gitu. Oke ya. Tarik nafas panjang, nggih. Nggih. Yang para pemikul tandu itu lari nyari pikulan lagi. Tolong Bu, sakit. La ilaha illallah. Aduh. Terus kita setelah sampai di seberang, kita diantar ambulan ke rumah sakit. Akhirnya ibu sama bayinya tertolong, alhamdulillah itu. Luar biasa ya, bagaimana beratnya masyarakat di sini mendapatkan pelayanan kesehatan. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kami di sisi lain dari Waduk Wadas Lintang. Namun kami masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menyusuri bukit dengan jalan yang sedikit terjal dan mendaki. Saya salut banget ya sama Bu Bidan, sama Bu Nani. Karena dia dengan 13 tahun, sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir, dia bukan asli orang sini. Dia itu asli dari Boyolali. Setahu saya Boyolali itu kotanya itu kabupaten, itu merupakan juga kota yang cukup besar lah. Sedangkan di sini benar-benar terpencil. Memang sih daerahnya itu Wonosobo besar, tapi dia kan ditempatkannya di desa ini gitu, yang aksesnya juga sulit gitu. Dan selama 13 tahun dia nggak ngeluh gitu. Mungkin awal-awal dia sempat kaget aja ya, karena kaget masalah fasilitas yang ada, kendaraan yang juga dia baru diberikan baru 2 tahun belakangan ini, dan juga keadaan perjalanan juga cukup sulit. Tapi dia tetap, ya itu tadi saya bilang, walaupun dia minim dalam kata fasilitas yang disediakan itu sangat minim, tenaga medis dan maksudnya teman-teman yang lainnya bidan-bidan itu juga sedikit, tapi ya Bu Bidan tuh benar-benar mengabdikan dirinya itu sangat maksimal kepada masyarakat di sini. Syukurlah, akhirnya rasa lelah ini terbayarkan. Senyum mengembang di wajah ibu-ibu yang sudah menanti kami di Posyandu. Dan tengok deh para balita yang lucu-lucu ini. Saya akan membantu Bidan Nani untuk memeriksa kesehatan ibu hamil dan juga balita. Bisa dibilang alat-alat kesehatan yang digunakan masih sangat sederhana. Namun itu semua sama sekali tidak menjadi halangan bagi Bidan Nani untuk memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin. Seperti biasa, Bidan Nani akan melakukan pemeriksaan ibu hamil serta pemberian imunisasi bagi para balita. Tingkat kesadaran ibu-ibunya untuk meriksain bayinya itu udah tinggi belum Bu kalau di Posyandu? Untuk imunisasi, untuk ukur berat badan anak? Kalau di sini sih cukup tinggi Mbak, iya. Kebetulan balitanya juga enggak banyak, paling dalam satu periode jumlah balitanya itu paling 30-an kayak gitulah, 30, 31, dan hampir katakan
lebih dari 80% lah datang biasanya. Iya. Mereka datang karena kesadaran atau karena harus disuruh dulu? Kan biasanya ada tubuh kalau misalnya nggak diingetin nggak datang gitu. Biasanya mereka sudah tahu jadwal posyandu sih. Iya. Terus kebetulan juga ada kader yang selalu mengingatkan kalau sekarang waktunya posyandu. Untung saja tingkat menikah usia muda di Desa Kumenjing ini berangsur dapat dikendalikan. Nikah muda tuh Bu. Kalau dari sini saya ngeliatnya sih kisaran usia ibu-ibunya nggak terlalu muda ya di sini, tapi tingkat nikah muda itu tinggi atau enggak Bu? Kalau sekarang ini ya Mbak, kebetulan kan kalau di sini itu mau nikah minta izin dulu ke Pak Lurah. Oh, minta izin dulu. Kepala desa itu. Oh. Yang saya tahu akhir-akhir ini kalau memang usianya belum 16 tahun itu ya kalau belum 16 ke atas itu belum boleh nikah. Iya. Satu lagi yang membuat saya kagum, ternyata para ibu hamil juga diperiksa secara intensif untuk mengetahui apakah terjangkit penyakit malaria atau tidak. Pemeriksaan bertujuan untuk mencegah agar desa ini tidak lagi menjadi desa endemik malaria.